Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa stres dengan pekerjaan atau studi kalian, terus kalian malah makin stres karena makin mikirin hal itu? Atau pernah nggak sih kalian overthinking sebelum tidur dan malah jadi berujung nggak bisa tidur? Kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendiri dan yuk sama-sama kita belajar tentang kekuatan pikiran kita dari sebuah buku yang berjudul Kekuatan Pikiran. Hai guys, gue Debri. Seperti biasa, sebelum memulai ceritanya, kita kenalan dulu nih sama bukunya. Buku ini berjudul Kekuatan Pikiran yang ditulis oleh James Burke pada tahun 2015. Buku ini bercerita tentang betapa kuatnya pikiran kita, dan bab 1 dari buku ini berjudul Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bab ini dimulai dengan pertanyaan, apakah Anda mengendalikan pikiran Anda, atau Anda membiarkan pikiran Anda mengendalikan Anda? Ya, nggak bisa dipungkiri, manusia seringkali memiliki pikiran yang buruk, bahkan kadang menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang terjadi pada kita. Tapi nyatanya, buku ini mau mengingatkan kita bahwa kita bisa loh mengendalikan pikiran kita. Coba kita eksperimen dikit ya. Misalnya, kita baru aja presentasi atau semacam ujian MT di depan manajer kita. Terus kita merasa semuanya baik-baik aja, sampai kita melihat ke arah manajer kita dan menyadari kalau ekspresi manajer kita itu kurang bagus. Mulailah kita mikir, kenapa ya ekspresi ibu itu jutek banget? Apa yang salah tadi sama presentasi gue? Waduh, kayaknya karena gue tadi lupa mention beliau deh di presentasi gue. Dan kita pun berujung bete atau bad mood satu hari itu. Ya, mungkin gue kurang ekspresif kali ya. Tapi dari ilustrasi itu, kita bisa melihat bahwa pikiran kita itu benar-benar mempengaruhi perilaku kita loh. Kenapa? Karena coba bayangin kalau misalnya waktu kita mulai mikir, kenapa ya ekspresi ibu tuh jutek banget? Kita tepis dengan pikiran positif, misalnya, mungkin beliau lagi kurang tidur kali. Atau mungkin beliau lagi ada pikiran. Secara nggak langsung, pikiran negatif kita itu tadi akan mulai berkurang atau bahkan teralihkan. Ya, otak kita itu ibarat saklar guys. Kalau misalnya kita memutuskan untuk berpikir positif, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih optimis. Tapi kalau misalnya kita memutuskan atau membiarkan pikiran kita berpikir negatif, ya kan mati lampu. Gini nih akibatnya kalau kita berpikir negatif. Kita jadi pribadi yang gelap dan pesimis. Nyalain lagi deh lampunya. Jadi poin penting pertama tentang kekuatan pikiran adalah Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Cuma yang sering menjadi masalah adalah apa yang dibahas di bab 2 ini guys, yakni kekuatan pikiran menyimpang. Mungkin kalau misalnya kita lagi stabil secara emosional, kita bisa aja bilang kayak, halah ngapain sih gitu aja dipikirin, gak penting tahu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak stabil secara emosional, pikiran-pikiran menyimpang ini bisa menjadi sangat kuat loh dalam pikiran kita. Nah, ada banyak contoh pikiran menyimpang yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana beberapa di antaranya adalah yang pertama, cara berpikir kaku atau harus. Misalnya ketika kita sudah melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka kita merasa dia harusnya berbuat baik sama gue. Atau bisa juga contoh lain kayak, gue harusnya melakukan ini nih tadi gitu. Yang kedua adalah kesimpulan yang terlalu umum. Misalnya waktu kita gagal dalam belajar masak masakan A, terus kita langsung bilang, gue emang gak jago masak. Atau misalnya waktu kita mendapatkan nilai ujian jelek lah ya di pelajaran matematika deh contohnya. Terus kita langsung bilang kalau diri kita emang gak jago matematika atau gak bisa matematika. Yang ketiga, personalisasi. Contohnya waktu kita papasan dengan bos kita dan ternyata bos kita itu nggak ngelihat ke arah kita. Terus kita mulai mikir, fix lah, bos gue pasti nggak seneng nih sama gue. Dan mulai dipikirin lagi, kita berujung menyalahkan diri kita sendiri. Misalnya kayak, harusnya kemarin gue nggak ngelakuin A sih. Kan jadi gini gue sama bos gue jadi nggak enak deh. Padahal bisa aja, bos kita itu sebenarnya lagi bener-bener nggak ngelihat ke arah kita atau ada yang dikejar. Yang keempat adalah meramal. Contohnya waktu kita diundang ke sebuah acara atau pesta, terus kita langsung bilang ke diri kita, gue nggak ikut deh. Paling di sana juga nggak ada yang kenal sama gue. Padahal belum tentu, bisa aja ada orang-orang yang kenal sama kita. Atau kalau misalnya nggak ada yang kenal kita pun, kita kan bisa dapat kenalan baru di sana. Dan yang kelima adalah pintu geser. Contohnya waktu kita main sama teman kita, terus kita memutuskan untuk pulang di luar, sedangkan teman-teman kita yang lain dan termasuk gebetan kita masih lanjut ke tempat yang lain nih. Nah ternyata setelah acara tersebut, mantan gebetan lo itu malah jadi kecantol sama cewek yang lain. Terus lo mulai mikir, coba waktu itu gue nggak pulang di luar. Pasti gue masih sama gebetan gue deh sekarang. Padahal bisa aja kan gebetan lo itu ketemu dengan cewek itu di tempat yang lain juga. Nah, apa dampak dari pikiran menyimpang ini? Tentu aja kita bisa stres, cemas, marah, dan berujung pada kesehatan fisik dan mental kita. Ya, kadang kita suka nggak sadar atau terlambat menyadari pikiran-pikiran menyimpang ini.
Tapi tentu aja pikiran menyimpang ini harus kita ubah dengan coba deh ambil waktu sejenak untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang sering terjadi dalam otak kita, khususnya pikiran-pikiran menyimpang ini. Setelah berhasil mengidentifikasinya, maka kita masuk ke bab selanjutnya atau bab 3, yakni kendalikan pikiran. Kunci pertama dalam mengendalikan pikiran adalah ketahuilah kapan pikiran-pikiran buruk tersebut terjadi. Ketika kita sudah mengetahui kapan pikiran tersebut terjadi, cobalah untuk mengevaluasinya dan menangkalnya. Salah satu cara untuk menyangkal pikiran-pikiran buruk atau pikiran menyimpang adalah dengan penerimaan. Ketika pikiran kita mulai menuntut kita, maka terimalah bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ketika pikiran kita mulai menuntut orang lain untuk memperlakukan kita secara adil, maka terimalah bahwa tidak ada alasan atau keharusan bagi orang lain untuk memperlakukan kita secara adil. Dan ketika pikiran kita mulai menuntut untuk dunia bersikap adil kepada kita, maka terimalah bahwa hidup ini memang kadang berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Ya, jadi ketika kita mulai mengubah pikiran kita, maka kita pun mulai mengubah perilaku kita dan kita menjadi pribadi yang lebih optimis. Nah, buku ini juga memberikan kita sebuah teknik mengevaluasi pikiran, yakni mind control, yang membuat kita semakin sadar betapa kuatnya pikiran kita dan membantu kita dalam mengendalikan pikiran-pikiran kita. M adalah mental atau kejadian-kejadian yang mendorong kita berpikir menyimpang. I adalah irasional atau pikiran-pikiran yang menyimpang sebagai hasil dari kejadian tersebut. N adalah negatif atau konsekuensi negatif pada perilaku kita. D adalah dispute atau mempertanyakan pikiran kita. Dan kontrol adalah kontrol atas pikiran dan perilaku kita. Nah, kita coba ambil contoh dari buku ini ya. Misal dulu kita mau ada meeting penting dengan klien kita. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mobil kita mogok karena kehabisan bensin dan cuaca pada saat itu sedang buruk atau hujan deras. Nah, apa yang akan terjadi? Normalnya kita pasti akan merasa panik, stres, dan mulai menyalahkan diri sendiri, atau mobil, atau bahkan hujannya. Dan tentu aja kita pasti akan kepikiran dengan meeting kita kan? Lah, apa konsekuensinya? Waktu kita menelpon servis mobil atau derek, kemungkinan besar nada bicara kita akan meninggi atau nggak enak lah ya. Belum lagi kalau misalnya ternyata dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk dereknya bisa sampai ke tempat kita. Karena pada saat itu memang lagi banyak pihak yang membutuhkan derek. Oke, kalau misalnya kita nggak mengontrol pikiran kita, maka kita bisa aja menelpon klien kita dengan nada tinggi sebagai imbas dari kekesalan kita tadi, atau mungkin sambil panik, dan justru merusak hubungan kita dengan klien kita. Tapi kalau misalnya kita mulai mempertanyakan pikiran dan perilaku kita tadi, maka kita bisa aja mulai menerima bahwa hal-hal ini mungkin aja terjadi, dan yang paling penting adalah kita memastikan bahwa di kemudian hari, hal ini tidak akan terjadi lagi, misalnya dengan rutin melakukan servis mobil. Akhirnya kita pun mampu mengendalikan pikiran kita dengan lebih baik. Misal dengan berpikir, ah iya cuaca hari ini memang lagi buruk. Gue yakin si klien bakal ngerti kok dan mau reschedule meeting ini. Mana ya nomor dia? Paling sambil nunggu dereknya, gue sekalian sambil ngerjain yang lain deh. Dan voila, kejadian ini pun berakhir dengan feeling yang lebih baik. Memang kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam kita. Oh iya, di buku ini gue juga belajar cara-cara yang bisa kita lakukan waktu kita stres, cemas, dan juga marah loh. Yang pertama adalah beradaptasilah. Kalau misalnya kita sering stres selama di jalan karena macet, dan kita nggak bisa menghindarinya, berarti kita bisa mempersiapkan makanan atau misalnya musik yang bisa kita makan atau kita dengarkan waktu kita menghadapi macet-macetan. Yang kedua, berhentilah sejenak untuk bernafas. Kalau misalnya kita sedang merasa cemas karena mau menghadapi interview, ujian, ataupun menjadi MC atau moderator di suatu acara, tariklah nafas sejenak, lalu ubah persepsi ketakutan kita menjadi sebuah keyakinan bahwa kita bisa melakukannya. Yang ketiga, berhitunglah. Waktu kita mulai melihat tanda-tanda bahwa kita akan marah, cobalah untuk berhitung mulai dari angka 1 sampai 10. Mungkin lo kayak mikir, apaan dah hitung-hitung? Tapi percayalah guys, berhitung merupakan sebuah cara disiplin terbaik untuk mengalihkan pikiran kita dari kemarahan sehingga kita dapat menganalisa kemarahan kita terlebih dahulu. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Gue harap kita semua semakin menyadari betapa kuatnya pikiran kita dan terlebih lagi kita mampu mengendalikan pikiran kita. Ingat, menjadi orang optimis atau pesimis belum tentu mengubah hasil. Tapi orang optimis memiliki hari-hari yang lebih baik dalam hidupnya. Oh iya, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan kalau misalnya kalian mau improve diri kalian bareng-bareng setiap minggu, jangan lupa subscribe ke channel ini juga ya. And see you on the next video. Bye-bye!